Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafa Kecil Fatha. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas 10 mata kuliah fisika komputasi yang diambil oleh Pemada saya. Di sini saya ingin mengerjakan tugas tentang klasifikasi machine learning pada sistem fisika. Jadi di sini ada beberapa contoh latihan itu yang akan diklasifikasi menggunakan machine learning. Nah, di sini ada latihan eh, itu untuk sistem fisikanya untuk mengklasifikasi data bintang, fase material, data gelombang gravitasi, lalu ada partikel, ada dark matter dari partikel, terus ada data dari dark matter itu juga, lalu klasifikasi objek astronomi, yang terakhir ada deteksi anomali gitu, anomali dari objek astronomi gitu. Nah, yang pertama saya ingin mempresentasikan data bintang gitu. Jadi data bintangnya udah disiapkan berupa data bintang dalam file Excel atau CSV juga bisa gitu. Nah, di sini saya menggunakan file Excel. Ini apa? Library yang digunakan ada pandas, ada scalar, terus ada plotly juga, ada shift juga. Lanjut. Itu ada pemrograman untuk membaca data setting lengkapnya itu kita menggunakan file data bintang yang berpixel di sini kita carikan import di filenya, lalu kita akan memisahkan fitur sama labelnya begitu. Lalu lanjut, ini ada split data yang dari data pixel tersebut. Nah, ini untuk menormalisasi fitur. Nah, di sini kita menggunakan metode machine learning yaitu random forest untuk prediksi informasi, evaluasinya kita ada akurasi, ada composition matrix, dan classification report. Nah, ini untuk plot atau visualisasi dari grafik, lalu sama composition matrixnya juga. Ini lanjut kita coba running. Ini adalah contoh data yang nanti uh, yang ada pada dalam file di sini. Nah, ini contoh datanya. Lalu ini ada akurasinya satu. Ini ada classification recordnya. Untuk presisinya satu, equal satu, square satu dan supportnya satu. Nah, akurasinya tiga. Sini ada makro sama weights-nya tiga. Nah, untuk coefficient matrixnya didapatkan hasil yang cukup bagus yaitu terdeteksi setiap value satu dan tidak ada kesamaan. Lanjut ke, nah ini adalah grafik antara grafik
relativitas versus temperatur gitu. Baik. Nah, kita lanjut ke tugas kedua yaitu tentang asuh material gitu. Nah, untuk library kurang lebih sama kita menggunakan karena kita menggunakan metode yang sama. Untuk kita menggunakan metode random forest, lalu ini untuk masukkan menyimpan file Excel untuk data yang akan diklasifikasi, lalu ini ada proses, ini ada proses untuk pelabelan, itu ada suhu, ada tekanan volume, lalu ini ada latihan. Ini ada model, kita menggunakan model Forest, lalu ini ada evaluasi dari model tersebut. Itu sama, menggunakan klasifikasi rapor, option matrix. Lalu ini ada visualisasi. Nah, di sini visualisasi kita menggunakan visualisasi 3D gitu. Yaitu grafik tiga dimensi. Baik, kita coba running. Ini dataset yang dari file hasil material. Nah, dilihat dari data ini, evaluasi data ini bagus gitu. Itu setiap data terbaca sesuai dengan pelabelan gitu. Tidak ada data yang sama. Nah, ini untuk visualisasi hasil material. Melihat posisi setiap catnya gitu. Setiap kelas. Ya, nol itu di sini. Untuk yang satu, yang ke atas. Dan untuk yang kuning di bawah. Kuning itu di antara 100 derajat gitu. Baik, untuk klasifikasi sampai seperti ini. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Program nomor 3, kita menggunakan ya program yang sama gitu. Cuman di sini kita bentar. Kita untuk uh, library tadi kurang lebih sama, ada yang diubah di bagian ya. Nah, ini untuk import dan pelabelan dari data. Nah, ini untuk informasi sekali untuk data. Nah, ini untuk visualisasi. Dan di sini kita menggunakan model bukan random forest tapi neighbor kali classifier classifier. Nah, akurasi ini untuk Gaussian matrix. Nah, ini adalah model finalnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini data yang terbaca. Ini mencari nilai K optimalnya. Nah, untuk K1 sampai K5 segini. Untuk K optimal.
Lalu K optimal didapat bahwa akurasi sekitar 75%. Nah, untuk visualisasi, nah ini adalah grafik akurasi terhadap nilai K-nya gitu. Bahwa akurasi metode Nightbot classifier, classifier, classifier atau biasa kita panggil metode KNN didapat grafik seperti ini. Lalu ini untuk conversion matrix. Disimpulkan bahwa dari model conversion matrix ini data masih belum bagus gitu karena uh, melihat dari conversion matrix ini antara bintang neuron dan lubang hitam itu terdeteksi sama gitu. Jadi data masih kurang bagus untuk yang model langka metode KNN. Tuh. Lanjut kita eh, klasifikasi vertikal. Di sini kita menggunakan eh, metode isolation forest dan kurang lebih library yang digunakan sama seperti yang di program sebelumnya. Ini ada untuk mengimport dataset. Lalu ini adalah melatih si data menggunakan metode isolation forest. Nah, ini ada evaluasi model, yaitu ada clarification report dan konklusi materi. Dan ini ada visualisasi grafik grafik PT versus varian massa, lalu ada skor anomali. Dan ini program untuk menyimpan hasil. Mari. Nah, kita mendeteksi partikel yaitu ada di posisi ini sekitar 6, 7, 6, 6 dan ada anomali 4. Kalau grafik terhadap invarian massa terhadap PT gitu. Nah, ini untuk anomali skornya. Nah, lalu ini ada ya, sini ada kayak program convolution matrix sudah. Oh, ternyata convolution matrix di sini tidak divisualisasikan programnya. Jadi di sini terbaca bahwa convolution matrix itu ada 5 dan 3 begitu. Dan masih ada data yang bisa apa ya? Data ada kesamaan data gitu dari total data yang dilatih. Jadi metode ya, klasifikasi sekarang untuk data partikel ini masih kurang akurat karena masih terbaca ada data yang sama begitu. Kita lanjut ke data meter gitu dari data kita menggunakan data partikel. Nah, kita akan mencari data meternya. Lalu ini akan
Ini adalah data grafik nilai partikelnya. Sebentar ya. Kita atur. Lalu ini adalah data frame yang dikenal dan dibaca anomali juga. Lalu dari data ini kita akan klasifikasi di mana si data dapatnya dari ini. Nah, kita menggunakan metode Cummings ya. Nah, untuk library yang menggunakan seperti ini, lalu ini ada kelaskan seperti tadi kurang lebih sama ya. Ini ada untuk pemodelan, Cummings cluster, lalu ini ada conversion matrix, visualisasi, tampilan jadi di sini kita memvisualisasi 3D, yaitu kita di sini ada FT, ada varian massa sama energi total. Ini adalah pola-pola dengan cluster. Lalu untuk komposisi matriks ternyata bisa disimpulkan untuk data model ini sangat buruk gitu. Karena di sini untuk komposisi matriks itu terbaca bahwa ada data yang apa ya, kebalik begitu. Bahwa di sini malah terbaca apa ya, yang harusnya misalkan data. Nah, di sini ada data terbaca 4 dan 5 gitu. Harusnya mah balik. Harusnya mah diagonal sisi dari sisi atas sebelah kiri ke bawah sebelah kanan gitu. Ya, bisa dapat disimpulkan bahwa dari conversion matrix ini data uh, buruk begitu, kurang bagus. Baik, kita lanjut. Di sini ada klasifikasi objek astronomis. Jadi di sini kita menggunakan metode random forest begitu untuk klarifikasi objek astronomi. Nah, di sini ada program. Nah, ini saya menggunakan data CSV di sini. Nah, data CSV-nya dengan general collection data. Nah, data CSV. Nah, ini ada pelajaran model dengan bentuk press dan ada relasi model. Di sini ada relasi model yaitu response score, lalu ada visualisasi hasil prediksi. Mari kita coba. Nah, fitur-fitur yang digunakan. Nah, di sini ada satu, dua, dan seterusnya.
Nah, ini adalah grafik antara prediksi masa terhadap masa sebenarnya gitu. Melihat masih banyak data-data yang berserakan gitu. Tidak sesuai dengan garis regresi ini gitu. Disimpulkan bahwa prediksi masa terhadap masa sebenarnya itu masih kurang begitu. Nah, ini adalah distribusi error prediksi antara frekuensi error dan error prediksi gitu. Error prediksi. Kita lanjut ke isolation progress untuk deteksi anomali dari objek astronomi tadi. Nah, kita di sini menggunakan file yang sama gitu dari collection data. Program kurang lebih sama gitu, ada evaluasi, ada model. Di sini model kita menggunakan oscillation progress. Kan? Nah, ini untuk distribusi skor anomalinya. Nah, isolasi progress itu adalah ini adalah grafik frekuensinya terhadap skor anomali. Lalu, ini adalah pendeteksian anomali gitu, misalnya energi elektron. Nah, kalau di sini terdeteksi ada dua anomali gitu. Baik, eh, presentasi dari pemaparan tentang klasifikasi machine learning untuk sistem fisika, beberapa sistem fisika. Eh, Terima kasih. Kurang lebihnya, mohon maaf atas pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.